Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi saya yang tadi. Metode juga menyangkut data dan sumber data. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dianalisis dalam penelitian yang dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Data mempunyai wujud dan data penelitian diambil dari sumber data. Jadi, sumber data adalah tempat data diambil. Sumber data pasti lebih luas daripada data. Sebagai contoh, apabila peneliti akan meneliti editorial surat kabar, data yang dimaksud adalah editorial sedangkan sumber datanya adalah surat kabar. Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian pada tahapan metodologi penelitian adalah langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah itu ditempuh secara prosedural atau secara berurutan. Uraian tentang tahapan penelitian mencakup penjelasan tentang langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Bagian ini sangat penting sebab akan menjadi panduan pelaksanaan teknis penelitian. Dalam menulis langkah-langkah penelitian, hal yang harus dipertimbangkan adalah metode penelitian yang dipilih. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa perbedaan metode akan berpengaruh pada perbedaan langkah penelitian, baik dalam tahap pra-penelitian, tahap penelitian maupun tahap pasca penelitian. D. Daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam tahapan pada struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan perlengkapan yang sangat penting. Oleh sebab itu, masalah ini dibahas secara khusus. Cara penulisan daftar pustaka yang lebih terperinci misalnya dari sumber antologi, surat kabar, majalah, atau internet dapat Anda eksplorasi sendiri dari buku manual di atas atau dari buku-buku lain yang relevan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Hal ini berlaku bagi baik penulis asing maupun penulis Indonesia. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal. Setelah Anda mengobservasi, mengeksplorasi, dan menganalisis teks proposal penelitian, Anda dapat membuat kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre yang ada di dalamnya. Secara ringkas dapat disajikan di bawah ini. Berikut saya akan membacakan tabel struktur teks dan genre mikro pada proposal penelitian. Struktur teks, genre mikro yang diharapkan, fungsi retoris, pendahuluan, eksposisi dan atau meliputi deskripsi, memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan metode atau teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, landasan teori dan pustaka. Tinjauan review menyajikan ulasan teoretis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Metodologi penelitian, deskripsi atau meliputi laporan prosedur, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. B. Menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud di sini adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi seminar, kongres lokal karya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Proposal kegiatan yang akan dibahas di sini adalah proposal kegiatan magang yang apabila magang sudah selesai dilaksanakan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan magang. Pendahuluan. Tahapan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan.
Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Selain itu, tahapan pendahuluan pada proposal kegiatan dan pada proposal penelitian hampir sama. Perbedaannya adalah bahwa pada proposal penelitian kegiatan yang diusulkan adalah penelitian, sedangkan kegiatan yang diusulkan pada proposal kegiatan adalah apapun selain penelitian. Perbedaan yang lain adalah bahwa tahapan pendahuluan untuk proposal penelitian terhadap uraian tentang teori atau pendekatan dan penelitian sejenis sebelumnya. Tetapi pada tahapan pendahuluan untuk proposal, kegiatan uraian tentang hal-hal itu tidak ada. Tata laksana kegiatan. Tahapan tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Genre mikro yang digunakan untuk mewujudkan tahapan tata laksana kegiatan adalah deskripsi. Penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Salah satu contoh kalimat penutup, demikian proposal ini disampaikan dengan harapan akan terjalin kerjasama yang baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan semua pihak. Saya mengharapkan pembimbing tugas akhir dapat menyetujui dan menerima proposal ini. Atas perhatian dan kesediaan pihak pembimbing tugas akhir untuk dapat menyetujui dan menerima pelaksanaan kerja praktik mahasiswa jurusan D3 Bahasa Inggris, saya mengucapkan banyak terima kasih. Simpulan tentang struktur, teks, dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Setelah melakukan observasi dan analisis, Anda dapat membuat simpulan bahwa tahapan-tahapan yang dimaksud pada proposal kegiatan adalah tahapan-tahapan yang membentuk proposal itu secara keseluruhan. Tahapan-tahapan itu adalah struktur teks dengan urutan pendahuluan, tata laksana, kegiatan, penutup, seperti disajikan pada tabel 3.2. Masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut direalisasikan oleh genre mikro khusus untuk mengembang fungsi retoris yang diharapkan. Tabel struktur dan genre mikro pada proposal. Di sini saya akan membacakan tabelnya lagi. Struktur teks, genre mikro yang diharapkan, fungsi retoris, eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Eksposisi atau meliputi deskripsi memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tata kegiatan laksana, deskripsi atau meliputi prosedur, menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Penutup, deskripsi atau meliputi prosedur, menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Dan 3, menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Sudah dikemukakan bahwa bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setaraf dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan, dalam kurung sebagai kontras dari kekinian. Selanjutnya, menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh penelitian atau kegiatan itu. Penelitian atau kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal, tetapi hasil penelitian atau kegiatan itu tidak dapat diukur dan arah yang dituju tidak jelas. Dengan demikian, proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak.
menganalisis pihak yang diberi proposal. Apakah proposal peneliti yang Anda buat hanya untuk kepentingan Anda sendiri, misalnya agar Anda dapat segera menyelesaikan studi, ataukah Anda juga pernah mempertanyakan bahwa proposal itu ditulis juga untuk diserahkan kepada pihak lain? Apabila Anda mengiyakan pertanyaan yang kedua, Anda tentu berpikir bahwa proposal itu relatif harus memenuhi pihak-pihak yang menerima proposal itu. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Azmi Adzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.